Selamat pagi anak-anak kelas 2 sampai kelas 6. Selamat datang di Sekolah Kristen Calvin Sunter, gedung baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mulai tahun ajaran 2023-24, per bulan Juli ini kita sudah pindah ke gedung baru. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan karena semua ini adalah berkat Tuhan. Dan di gedung baru ini, sebagai ucapan syukur kita, mari kita menjaganya, memeliharanya bersama-sama. Juga kita mau memuliakan Tuhan di dalam proses belajar mengajar di sekolah ini. Di awal tahun ajaran ini, anak-anak, kita mau belajar lagi, melihat lagi visi misi sekolah, agar visi misi sekolah ini yang mendorong kita, memotivasi kita untuk maju, belajar, rajin belajar, dan terus berkembang. Berikut ini Ibu Happy akan memaparkan visi misi Sekolah Kristen Calvin untuk mengingatkan kita kembali akan visi misi Sekolah Kristen Calvin dengan kita memasuki sekolah baru, gedung baru di Sekolah Kristen Calvin Sunter. Kita lihat visi misi Sekolah Kristen Calvin ya. Visi misi Sekolah Kristen Calvin ditetapkan oleh Pendeta Stephen Tong, pendiri daripada Sekolah Calvin. Isinya adalah terbentuknya karakter Kristiani yang beriman, berilmu, dan berperasaan tanggung jawab sebagai penerus bangsa. Visi dibuat adalah untuk sasaran yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka panjang. Diharapkan setiap anak murid yang dididik di SD Kristen Calvin akan memiliki karakter ini. Bukan hanya pada saat mereka di sekolah Calvin, tapi pada waktu mereka di sekolah Kristen Calvin, ditanamkan visi ini sehingga mereka menjadi pribadi yang berkarakter Kristiani, beriman kepada Kristus, berilmu, dan berperasaan tanggung jawab sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Nah, untuk itu anak-anak kita mau melihat satu demi satu. Ketika bicara tentang karakter Kristiani, karakter yang beriman, itu berarti anak-anak kita harus melihat seorang pribadi dan karakter yang menjadi contoh teladan bagi kita, yang mana Sekolah Kristen Calvin ingin semua anak memiliki karakter seperti dia. Kita melihat kepada Kristus yang menderita, dan Kristus yang mulia. Kristus adalah Allah yang kekal, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia merendahkan diri dan menjalani hidupnya dengan sempurna. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang karakter manusia, dan ini adalah Yesus yang menjadi manusia, adalah contoh teladan karakter yang sempurna. Kalau dikatakan kita mau menjadi manusia yang sempurna, maka menjadi teladan bagi kita adalah Kristus. Agama Kristen mengajarkan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang menderita dan yang mulia dalam pendidikan kita di Sekolah Kristen Calvin. Akan ada kesulitan belajar, akan ada kesulitan berteman, akan ada kesulitan yang lebih besar lagi di masa mendatang. Tapi di balik kesulitan itu, kita selalu mencari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Agar melalui kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, timbullah karakter yang agung. Itu yang menjadi kerinduan kita. Semua murid yang belajar di Sekolah Kristen Calvin memiliki karakter Kristiani, karakter seperti Yesus Kristus. Dan untuk itu anak-anak, setiap anak hendaknya bergumul di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diberikan iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Hanya satu iman yang sejati, yaitu iman yang menyelamatkan, iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, anak-anak yang Sekolah Kristen Calvin juga diharapkan menjadi anak-anak selain daripada berkarakter juga cerdas.
berpengetahuan. Nah, maka akan ada proses belajar mengajar anak-anak. Ada kerja kelompok, ada eksperimen, ada kerja individual, belajar sendiri, ada ujian, dan juga ada studi tour ya, ada field trip. Jadi kita akan belajar secara berlimpah melalui sekolah Kristen Calvin. Bisa belajar di sekolah, juga bisa belajar di luar sekolah. Hendaknya melalui wawasan, kesempatan belajar, semua anak-anak boleh mengukir prestasi. Nah, ayo anak-anak buat kembali komitmen untuk mau belajar kerja keras, belajar tekun, belajar rajin, supaya semua anak-anak yang ada di SD Kristen Calvin boleh berprestasi. Dan tujuan kita berprestasi adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sombong-sombong. Kita senang ya, sudah ada di gedung baru, sekolah kita sangat bagus. Tapi Ibu Happy juga berharap dengan gedung yang bagus ini, murid-murid juga bagus dalam pengetahuan. Murid-murid juga bagus dalam prestasi. Bagi anak-anak yang masih malas-malas tahun lalu, sekarang udah naik kelas. Ayo, lebih rajin lagi. Anak-anak yang masih ada main-main, masih banyak mainnya, lupa belajar di tahun lalu. Ayo sekarang, jangan lagi bermain-main, dan harus lebih rajin lagi belajar ya. Yang berikutnya adalah perasaan tanggung jawab sebagai penerus bangsa. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu anak-anak sebagai penerus bangsa, agar kita dapat meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh para penerus, ya para pendahulu kita, maka semua anak-anak harus rajin belajar agar dapat meneruskan pembangunan, meneruskan pendidikan, meneruskan semua bidang kehidupan, bidang-bidang kerja. Seperti guru Ibu Happy akan menjadi tua dan satu hari akan mati. Berarti harus ada yang mengganti. Siapa yang akan mengganti? Ya kalian. Bapak Pendeta Stephen Tong sudah tua. Mungkin satu hari nanti akan juga menghadap Tuhan. Siapa akan menggantikan? Ya kalian, anak-anak. Pak Jokowi akan berganti. Siapa menggantikan? Generasi muda. Nah, jadi anak-anak untuk dapat meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kalian, satu-satunya cara adalah kalian harus belajar. Dan harus pintar supaya dapat meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu kalian. Nah, dalam Alkitab diajarkan ya, kepada orang tua diberikan satu tanggung jawab. Didiklah orang muda. Nah, kalian ya, anak-anak adalah orang muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak muda itu adalah kalian. Yang mengajar kalian adalah orang tua di rumah, papa mama, dan juga bapak ibu guru di sekolah. Dengan harapan percaya kepada janji Tuhan bahwa kalau anak-anak kecil seperti kalian dididik menurut jalan yang patut bagi kalian, yaitu menurut iman Kristen, maka kalian akan tetap setia beriman kepada Tuhan, hidup benar, bertanggung jawab sampai pada masa tua. Tidak akan menjadi orang-orang yang merugikan masyarakat, mencelakakan masyarakat, tapi akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, membawa sukacita, dan juga membawa kebahagiaan kepada orang lain. Berikutnya kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Kepada anak-anak, kalau tadi pertama kepada orang tua, papa mama di rumah, dan bapak ibu guru. Sekarang kepada anak-anak, ada perintah dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa, supaya Musa menyampaikan
firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa Israel, firman ini juga kepada semua orang percaya sepanjang zaman, termasuk kalian anak-anak. Perintahnya adalah seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi, orang tua, kembali lagi kepada orang tua. Mereka harus memperhatikan, pertama orang tua harus mengasihi Tuhan, lalu orang tua akan mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anak mereka. Supaya orang tua yang mengasihi Tuhan, mengajak anaknya untuk mengasihi Tuhan juga. Nah, kepada orang tua dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bayangkan anak-anak, orang tua menerima perintah dari Tuhan harus mengajar anak-anaknya di rumah. Dan mengajar itu bukan hanya satu kali, berulang-ulang. Maka sekarang perhatikan anak-anak, kalau papa mama mengajar kamu berulang-ulang di rumah, mengajar firman Tuhan, berdoa, maka orang tuamu, papa mamamu, menaati firman Tuhan. Demikian juga ya di sekolah Calvin, nanti Bapak Ibu guru juga akan mengajar kalian firman Tuhan. Jadi prinsipnya di sini duduk, berbaring, bangun adalah terus-menerus, ya, terus-menerus. Tidak hanya saat-saat tertentu, bahkan saat makan, saat ngobrol, saat nonton, orang tua tetap memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ayat 8-9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, mengikatkannya. Dulu di tengah-tengah bangsa Israel, ya ada tanda yang diikatkan ya pada tangan dan juga di dahi ya. Lalu ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Juga dulu waktu bangsa Israel ya, di rumahnya itu, di dinding rumahnya itu ada tertulis firman Tuhan. Kalau kalian ingat di sekolah kita, ruang kelas di sekolah Kristen Calvin di Kemayoran, di ruang kelas itu di dinding ada firman Tuhan. Jadi kita belajar dari Alkitab untuk mengajar anak, bukan hanya mengajar membaca firman setiap hari, tapi juga firman Tuhan itu dituliskan di dinding sehingga bisa ditulis, bisa dibaca setiap hari dan itu bisa tersimpan dalam hati. Nah, untuk mencapai visi yang sudah diberikan oleh Pak Tong, maka dibuatlah misi Sekolah Kristen Calvin. Pertama, menyediakan guru yang bervisi sama dan bermutu. Jadi guru dulu ya. Pendeta Stephen Tong berkata, utama dalam sekolah adalah guru yang baik. Nah, jadi Sekolah Kristen Calvin menyediakan guru yang baik. Anak-anak lihat, ada guru-guru yang baik yang telah Tuhan sediakan untuk mendidik kalian, untuk mengajar kalian di Sekolah Kristen Calvin. Maka kalian harus taat. Di sekolah, guru adalah pengganti orang tua. Jadi, kalau di rumah kalian taat kepada papa mama, di sekolah taat pada bapak ibu. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang memadai. Nah, sekolah ini sekolah besar ya, fasilitasnya lebih lengkap daripada sekolah di Sunter. Menyediakan fasilitas akan ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lalu lab komputer, lab bahasa, balet, ruang musik, ruang pramuka, UKS, playground ya, tempat kalian bermain, dan juga aula tempat kita ibadah ya. Dan fasilitas di sekolah ini menjadi fasilitas yang bisa dikatakan lengkap ya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Untuk itu anak-anak kita juga perlu menjaga bersama-sama, menjaga kebersihannya, menjaga agar tidak rusak ya. Maka kita harus semua kompak. Tadi Ibu Happy sudah memulai, kita bersyukur atas gedung ini. Sebagai ucapan syukur kita harus rajin belajar,
di sekolah ini berprestasi, dan juga mari kita menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Berikutnya anak-anak nanti juga kalian akan mengikuti MPLS ini, akan diajarkan bagaimana belajar efektif, akan diajarkan bagaimana memperhatikan safety dalam gedung ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Perhatikan semua apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru selama MPLS, dan juga nanti setelah kita masuk dalam KBM, akan ada ya didikan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Mari anak-anak perhatikan semua demi kebaikan, keamanan kita, dan kelancaran proses belajar mengajar. Dan kita tahu Sekolah Kristen Calvin di bawah gerakan reform, maka sekolah ini dilandaskan dengan wawasan reform Injili. Reform adalah back to the original, kembali kepada originalitas. Jadi artinya kembali kepada prinsip iman Kristen. Jadi berarti kita melandaskan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, mari kita menikmati gedung baru Sekolah Kristen Calvin dengan belajar menyenangkan, berteman menyenangkan, dan semua kegiatan akan kita ikuti dengan menyenangkan. Dan juga kita berharap di sekolah ini kita juga boleh belajar firman Tuhan lebih berlimpah lagi yang merubah karakter kita dan meneguhkan iman percaya kita. Kiranya Kristus ditinggikan di Sekolah Kristen Calvin melalui guru, staf, anak-anak, dan orang tua, dan semua orang yang ada di Sekolah Kristen Calvin. Amin.